Ikan arwana adalah salah satu ikan air tawar yang paling terkenal dan memiliki banyak penggemar di seluruh dunia, terutama di Asia. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang ikan arwana. Ikan arwana termasuk dalam kelompok ikan purba yang tergolong ke dalam ordo Osteoglossiformes, yang berarti ikan berlidah tulang. Mereka telah ada selama sekitar 150 juta tahun, membuat mereka salah satu spesies ikan tertua yang masih bertahan hidup hingga sekarang. Keberadaan arwana sejak zaman prasejarah membuatnya sering dianggap sebagai fosil hidup, karena mereka tidak mengalami banyak perubahan dalam struktur fisik dan perilaku sejak zaman dinosaurus. 1. Fosil hidup. Istilah fosil hidup diberikan kepada spesies yang bertahan selama jutaan tahun tanpa banyak perubahan evolusi. Ini berarti bahwa struktur dan karakteristik utama arwana yang kita kenal sekarang sudah ada sejak lama, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan baik pada perubahan lingkungan tanpa harus berevolusi secara signifikan. Bukti fosil. Fosil dari ikan-ikan yang mirip dengan arwana modern telah ditemukan dan diperkirakan berasal dari periode Kapur, Cretaceous, lebih dari 100 juta tahun yang lalu, yang merupakan masa ketika dinosaurus masih mendominasi bumi. Adaptasi evolusi. Meskipun ada perubahan evolusi di berbagai spesies lain, arwana tampaknya tidak mengalami perubahan besar dalam struktur atau perilakunya. Kemampuan bertahan hidup selama jutaan tahun ini menandakan bahwa arwana memiliki adaptasi yang sangat efektif di lingkungan air tawar. 2. Hubungan dengan ikan kuno lainnya. Arwana adalah bagian dari kelompok Osteoglossidae, yang merupakan salah satu kelompok ikan paling awal dalam sejarah evolusi ikan. Osteoglossidae adalah kelompok ikan yang menggunakan lidah bertulang mereka untuk menggiling makanan, salah satu fitur yang jarang ditemukan pada ikan modern. Hubungan dengan ikan prasejarah. Arwana termasuk dalam keluarga yang juga mencakup beberapa ikan air tawar purba lainnya, seperti ikan bontongwe dari Afrika dan Amerika Selatan. Kesamaan di antara spesies ini menunjukkan bahwa mereka semua memiliki nenek moyang bersama yang sangat kuno. 3. Ciri-ciri fisik kuno. Banyak karakteristik fisik arwana menunjukkan bahwa mereka adalah spesies ikan kuno. Beberapa fitur tersebut adalah lidah bertulang. Arwana memiliki lidah bertulang yang mereka gunakan untuk membantu menangkap dan menggiling makanan. Fitur ini adalah salah satu ciri khas dari kelompok Osteoglossida dan tidak umum ditemukan pada ikan modern. Sisik besar dan keras. Arwana memiliki sisik yang besar, mengkilap, dan keras yang memberikan perlindungan ekstra. Sisik ini adalah ciri khas ikan purba yang hidup di lingkungan yang penuh dengan predator besar. Kemampuan berenang yang efisien. Arwana memiliki tubuh yang ramping dan sirip yang panjang, memungkinkan mereka untuk berenang dengan kecepatan tinggi. Kemampuan ini sangat membantu mereka dalam berburu mangsa, terutama di lingkungan dengan sedikit tempat berlindung. 4. Habitat purba yang beradaptasi dengan lingkungan modern. Meskipun lingkungan bumi telah berubah secara drastis sejak zaman prasejarah, arwana tetap bertahan di lingkungan air tawar seperti sungai, danau, dan rawa. Spesies ini awalnya hidup di perairan yang tenang dan dangkal, seperti di hutan hujan tropis yang sudah ada jutaan tahun lalu. Distribusi geografis. Arwana dapat ditemukan di berbagai wilayah di Asia, Amerika Selatan, dan Afrika. Sebagian besar dari spesies ini hidup di habitat air tawar tropis yang cenderung tetap stabil dalam hal suhu dan ketersediaan makanan selama jutaan tahun, yang membantu arwana bertahan tanpa banyak perubahan. 5. Kemampuan bertahan hidup. Adaptasi yang dimiliki arwana telah memungkinkannya untuk bertahan dari perubahan besar dalam sejarah bumi, termasuk perubahan iklim, kepunahan massal, dan perubahan geologis. Salah satu faktor utama yang membantu arwana bertahan
adalah kemampuan mereka sebagai predator puncak di ekosistem mereka. Diet yang fleksibel. Sebagai predator yang mampu memakan berbagai jenis mangsa, mulai dari serangga, ikan kecil, hingga mamalia kecil, arwana memiliki diet yang fleksibel yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan ketersediaan makanan. Kemampuan melompat. Arwana juga memiliki kemampuan unik untuk melompat tinggi keluar dari air untuk menangkap mangsa. Kemampuan ini mungkin telah membantu mereka bertahan di habitat dengan persaingan tinggi untuk makanan. 6. Signifikansi ilmiah. Sebagai spesies purba, arwana memberikan informasi yang sangat berharga bagi para ilmuwan yang mempelajari evolusi ikan. Dengan mempelajari arwana dan spesies lain yang telah ada sejak zaman prasejarah, ilmuwan dapat lebih memahami bagaimana spesies ikan purba beradaptasi dan bertahan hidup selama perubahan besar dalam sejarah bumi. Kesimpulan. Arwana adalah salah satu ikan purba yang telah ada sejak lebih dari 150 juta tahun lalu, membuat mereka dianggap sebagai fosil hidup. Mereka telah bertahan tanpa banyak perubahan evolusi berkat adaptasi yang sangat efektif, seperti lidah bertulang, sisik yang keras, dan kemampuan berenang yang cepat. Habitat mereka yang stabil di perairan air tawar tropis serta kemampuan mereka sebagai predator tangguh juga berperan besar dalam kelangsungan hidup mereka selama jutaan tahun. Ikan arwana memiliki simbolisme kuat dalam berbagai budaya di Asia, terutama di Tiongkok, di mana ikan ini dipercaya membawa keberuntungan, kemakmuran, dan kekayaan. Kepercayaan ini berakar pada tradisi kuno, mitologi, dan filosofi Feng Shui yang mendorong orang untuk memelihara arwana di rumah atau tempat bisnis untuk mendatangkan rezeki dan melindungi dari nasib buruk. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai simbolisme dan makna ikan arwana. 1. Makna dalam budaya Tiongkok. Dalam budaya Tiongkok, arwana sering dianggap sebagai ikan naga karena kemiripannya dengan naga dalam mitologi Tiongkok. Naga adalah simbol kekuasaan, kekuatan, dan perlindungan, serta dianggap sebagai penjaga harta karun dan lambang keberuntungan. Arwana, dengan tubuh panjang, sisik besar berkilauan, dan gerakannya yang anggun, memiliki tampilan yang mirip dengan naga legendaris. Naga sebagai simbol. Naga di Tiongkok adalah simbol yang sangat dihormati dan diakini mampu membawa kemakmuran dan kekayaan. Karena ikan arwana sering dianggap sebagai perwujudan dari naga, banyak orang percaya bahwa memelihara arwana di rumah atau kantor dapat menarik energi positif, keberuntungan finansial, serta menjauhkan energi negatif dan nasib buruk. Nama dan Feng Shui. Nama ikan arwana dalam bahasa Mandarin adalah Longyu, yang berarti ikan naga. Dalam Feng Shui, sebuah sistem filosofi tradisional Tiongkok yang bertujuan mengharmoniskan energi di ruang hidup, ikan arwana diakini memiliki energi qi positif yang kuat. Memelihara arwana di tempat yang tepat dalam rumah atau kantor diakini dapat mengundang kekayaan dan kesejahteraan. 2. Warna dan simbol kekayaan. Ikan arwana memiliki berbagai jenis dan warna, tetapi yang paling dihargai dalam budaya Tiongkok adalah arwana dengan warna merah dan emas. Kedua warna ini memiliki makna khusus dalam konteks keberuntungan dan kemakmuran. Arwana emas. Warna emas secara tradisional dikaitkan dengan kekayaan, kemakmuran, dan kesuksesan finansial. Arwana emas dianggap sebagai simbol langsung dari emas, sehingga diakini dapat membawa keberuntungan dalam hal keuangan dan bisnis. Arwana merah. Warna merah adalah simbol keberuntungan dan kebahagiaan dalam budaya Tiongkok. Arwana merah sering dikaitkan dengan energi positif dan kemakmuran. Dalam perayaan besar seperti Tahun Baru Imlek, warna merah digunakan untuk menarik nasib baik dan menghalau roh jahat. 3. Kepercayaan Feng Shui. Menurut prinsip Feng Shui,
Arwana memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan energi dalam rumah atau bisnis. Berikut adalah beberapa aturan Feng Shui terkait dengan arwana. Lokasi akuarium. Dalam Feng Shui, penempatan akuarium ikan arwana sangat penting. Akuarium harus ditempatkan di tempat strategis yang mendukung aliran energi Qi positif. Posisi akuarium sering direkomendasikan di dekat pintu masuk, sudut ruang tamu, atau di area bisnis untuk meningkatkan rezeki dan peluang keuangan. Jumlah ikan, Feng Shui juga memberikan perhatian pada jumlah ikan yang dipelihara. Biasanya angka 8 dianggap sebagai angka yang membawa keberuntungan dalam Feng Shui karena dalam bahasa Mandarin, kata untuk 8, heiba, memiliki pengucapan yang mirip dengan kata kemakmuran. Memelihara 8 arwana diakini mampu memperkuat aliran keberuntungan. Perlindungan dari nasib buruk. Selain membawa keberuntungan, arwana juga dipercaya memiliki kekuatan protektif. Arwana diakini mampu melindungi pemiliknya dari nasib buruk, bencana, atau gangguan negatif dengan memblokir energi negatif yang masuk ke dalam rumah atau tempat usaha. 4. Pengaruh dalam dunia bisnis. Di Asia, khususnya di negara-negara seperti Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan Indonesia, arwana sering dianggap sebagai aset berharga dalam bisnis. Banyak pengusaha sukses dan pebisnis kaya memelihara arwana di kantor atau rumah mereka sebagai simbol keberhasilan dan untuk menjaga kelancaran usaha mereka. Kepercayaan ini berakar pada keyakinan bahwa arwana membawa keberuntungan finansial yang dapat meningkatkan kinerja bisnis. Tanda kesuksesan. Di beberapa kalangan, memelihara arwana yang besar dan mahal adalah simbol status sosial dan kesuksesan. Banyak pengusaha yang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memelihara arwana terbaik, seperti arwana super red atau arwana golden, karena ikan ini dianggap sebagai tanda kejayaan dalam dunia usaha. Kepercayaan penghindaran kebangkrutan. Beberapa pengusaha percaya bahwa memiliki ikan arwana di kantor atau rumah mereka dapat menghindari kebangkrutan dan memberikan energi positif yang membawa kelancaran dalam segala aspek bisnis. 5. Harga yang sangat mahal. Karena kepercayaan yang kuat terhadap simbolisme keberuntungan ikan arwana, beberapa jenis arwana, terutama yang berwarna merah dan emas, dapat dijual dengan harga yang sangat mahal. Arwana kualitas terbaik dengan bentuk tubuh dan warna yang sempurna bisa dihargai hingga puluhan ribu dolar. Beberapa arwana bahkan pernah terjual seharga ratusan ribu dolar. Arwana super red dan golden, jenis arwana seperti super red, arwana merah super, dan golden crossback, arwana emas punggung silang, adalah yang paling dihargai dan sering diperdagangkan dengan harga tinggi, terutama di kalangan kolektor ikan hias dan pengusaha kaya. Sertifikasi CITES. Karena permintaan yang tinggi dan status arwana Asia sebagai spesies yang dilindungi, perdagangan arwana diatur ketat oleh CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Arwana yang diperdagangkan secara legal harus dilengkapi dengan sertifikat penangkaran resmi. Kesimpulan. Ikan arwana dianggap sebagai simbol keberuntungan, kemakmuran, dan kekayaan dalam budaya Asia, terutama di Tiongkok. Dengan kemiripannya dengan naga yang merupakan lambang kekuatan dan kekayaan dalam mitologi Tiongkok, arwana sering dikaitkan dengan energi Qi positif dalam Feng Shui. Banyak orang memelihara arwana untuk menarik keberuntungan finansial, melindungi dari nasib buruk, serta sebagai tanda status dan kesuksesan dalam dunia bisnis. Keyakinan ini, bersama dengan keindahan dan eksklusivitas arwana, membuatnya menjadi salah satu ikan hias paling berharga di dunia. Ikan arwana memiliki kemampuan luar biasa dalam lompat tinggi keluar dari air, yang merupakan salah satu ciri khas perilaku mereka di habitat aslinya. Kemampuan ini bukan hanya untuk memamerkan ketangkasan, tetapi merupakan bagian penting dari strategi berburu arwana
untuk menangkap mangsa yang berada di atas permukaan air. Berikut penjelasan rinci tentang kemampuan melompat arwana dan bagaimana ini berkaitan dengan pola makan, perilaku, serta lingkungan mereka. 1. Adaptasi fisik untuk melompat. Arwana memiliki beberapa karakteristik fisik yang memungkinkannya untuk melakukan lompatan tinggi dengan mudah. Tubuh ramping dan panjang. Tubuh arwana yang panjang dan ramping memberikan keseimbangan dan fleksibilitas saat mereka bergerak di air. Bentuk tubuh ini juga memberikan dorongan yang lebih besar saat mereka mempercepat untuk melompat. Sirip ekstra panjang. Sirip ekor arwana sangat membantu dalam menghasilkan daya dorong yang besar ketika mereka melesat dari air. Sirip ini memungkinkan arwana mendapatkan momentum yang kuat untuk melompat ke udara dengan kecepatan tinggi. Rahasia gerakan cepat. Otot tubuh arwana sangat kuat dan terkoordinasi, memungkinkan mereka untuk berakselerasi dengan cepat dari keadaan diam. Dengan satu gerakan cepat, arwana bisa bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mencapai mangsa di atas air. 2. Teknik melompat untuk berburu. Di habitat aslinya, seperti di sungai-sungai hutan tropis di Amerika Selatan dan Asia Tenggara, arwana sering memanfaatkan kemampuannya untuk melompat keluar dari air demi menangkap berbagai jenis mangsa, seperti serangga, burung kecil, kadal, atau hewan lainnya yang mungkin berada di atas cabang pohon atau di tepi air. Mengincar mangsa di dahan pohon. Di habitat yang tertutup oleh pepohonan lebat, banyak serangga, burung, dan hewan kecil lainnya yang beraktivitas di dahan pohon yang menggantung di atas air. Arwana menggunakan penglihatan tajamnya untuk mengamati mangsa yang berada di atas air, kemudian melompat untuk menangkapnya. Lompatan yang akurat. Arwana dapat melompat hingga 2 meter ke udara dengan sangat presisi. Ini memungkinkan mereka mencapai mangsa yang berada cukup jauh dari permukaan air, yang memberikan mereka keuntungan kompetitif di lingkungan mereka. Refleks cepat. Arwana memiliki refleks berburu yang cepat dan responsif. Setelah mereka mengidentifikasi mangsa, arwana bisa melompat dengan sangat cepat dan menangkap mangsa tersebut dalam satu gerakan halus. Ini memungkinkan arwana untuk menangkap hewan yang tidak siap menghadapi serangan mendadak dari air. Perilaku alamiah arwana. Melompat keluar dari air untuk berburu merupakan bagian dari perilaku alamiah arwana yang menunjukkan betapa beradaptasinya ikan ini terhadap lingkungannya. Ini adalah adaptasi evolusi yang penting, mengingat bahwa di alam liar, sumber makanan tidak selalu berada di dalam air. Dengan memanfaatkan habitat di sekitarnya, arwana dapat menemukan sumber makanan tambahan yang tidak tersedia bagi ikan lain. Menghindari kompetisi di dalam air, kemampuan arwana untuk melompat dan berburu di luar air memberi mereka keunggulan kompetitif dibandingkan dengan ikan lain yang hanya bergantung pada makanan di dalam air. Dengan memperluas jangkauan mereka ke udara, arwana memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan mangsa. Keunggulan predator. Arwana termasuk dalam predator puncak di ekosistem air tawar. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dan menggunakan keterampilan berburu yang unik, seperti melompat tinggi, memastikan mereka tetap menjadi predator yang sukses dalam menghadapi lingkungan yang penuh persaingan. 4. Mangsa yang ditangkap saat melompat. Arwana memanfaatkan kemampuannya untuk melompat tinggi terutama untuk menangkap serangga, burung kecil, dan bahkan mamalia kecil yang berada di sekitar perairan tempat mereka hidup. Beberapa mangsa yang umum ditangkap arwana melalui lompatan tinggi meliputi serangga terbang. Serangga yang hinggap di cabang pohon atau terbang rendah di atas air menjadi target utama arwana. Arwana dapat mengamati gerakan serangga dan melompat untuk menangkapnya dengan cepat. Burung kecil. Beberapa burung kecil yang hinggap di dekat air untuk minum atau makan juga menjadi mangsa arwana. Burung-burung ini sering tidak menyadari kehadiran arwana yang bisa melompat tinggi dari air untuk menangkap mereka. Hewan kecil.
Di beberapa kasus, arwana bahkan dapat menangkap mamalia kecil, seperti tikus yang jatuh ke dalam air atau hewan kecil lainnya yang berada di sekitar tepian sungai. 5. Kemampuan melompat dalam penangkaran. Kemampuan melompat arwana tetap terlihat bahkan ketika mereka dipelihara di akuarium atau kolam buatan. Namun, ini bisa menjadi masalah bagi pemilik arwana, karena arwana yang melompat tinggi berisiko melukai dirinya sendiri atau keluar dari akuarium. Akuarium yang ditutup, karena arwana cenderung melompat saat berburu atau terkejut, pemilik arwana biasanya disarankan untuk menggunakan penutup akuarium yang kuat agar ikan tidak melompat keluar dan terluka. Perilaku melompat di akuarium. Meskipun dalam akuarium arwana mungkin tidak menemukan mangsa yang sama seperti di alam liar, perilaku alami mereka untuk melompat masih bisa terlihat, terutama saat diberi makan makanan hidup atau ketika mereka merespons gerakan di sekitar akuarium. 6. Tantangan dan risiko melompat. Sementara kemampuan melompat tinggi sangat menguntungkan di alam liar, hal ini bisa menjadi tantangan dalam pemeliharaan di penangkaran. Arwana yang melompat keluar dari akuarium dapat mengalami cedera serius atau bahkan mati jika tidak segera diatasi. Luka fisik. Ketika arwana melompat dan menabrak bagian atas akuarium atau keluar dari air, mereka dapat mengalami cedera fisik pada sisik, sirip, atau tubuhnya. Ini bisa menyebabkan infeksi atau kerusakan permanen jika tidak segera ditangani. Kecemasan dan stres. Melompat juga bisa menjadi tanda bahwa arwana merasa stres atau tidak nyaman di lingkungannya. Pemilik perlu memastikan bahwa kondisi air, suhu, dan kualitas akuarium sesuai dengan kebutuhan arwana untuk menghindari perilaku stres ini. Kesimpulan. Kemampuan melompat tinggi arwana adalah hasil dari adaptasi evolusi yang luar biasa dan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan berburu mereka di luar air. Dengan kemampuan melompat hingga 2 meter, arwana dapat menangkap mangsa yang tidak dapat dijangkau oleh ikan lain, seperti serangga, burung kecil, dan hewan lain yang berada di cabang pohon atau tepian air. Namun, perilaku melompat ini juga membawa risiko, terutama dalam lingkungan penangkaran, di mana pemilik harus berhati-hati agar arwana tidak melukai dirinya sendiri. Ikan arwana adalah salah satu ikan hias yang sangat populer dan memiliki banyak jenis yang tersebar di seluruh dunia, terutama di Asia dan Amerika Selatan. Variasi jenis arwana ini mencakup berbagai perbedaan dalam hal warna, ukuran, dan habitat alami, membuat setiap jenis arwana memiliki daya tarik tersendiri. Berikut penjelasan mendalam mengenai beberapa jenis arwana yang terkenal, termasuk karakteristik masing-masing. 1. Arwana Asia, Sclerophages formosus. Arwana Asia merupakan jenis arwana yang paling berharga dan terkenal, terutama di negara-negara Asia seperti Tiongkok, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jenis ini juga dikenal sebagai arwana naga karena warna-warninya yang menyerupai sisik naga dalam mitologi Asia. Arwana Asia ini dibagi lagi menjadi beberapa varian berdasarkan warna dominannya, yang paling populer adalah merah, emas, dan hijau. Arwana merah, super red. Arwana merah adalah salah satu jenis yang paling dicari dan mahal. Warna merah cerah pada tubuhnya berkembang seiring bertambahnya usia, terutama pada bagian sirip, ekor, dan sisik. Warna merahnya dianggap sebagai simbol keberuntungan dalam budaya Tiongkok. Arwana merah umumnya ditemukan di daerah Kalimantan dan Sumatera di Indonesia. Arwana emas, golden arwana. Arwana emas memiliki sisik besar yang berwarna emas metalik yang mengkilap, yang membuatnya tampak sangat mencolok dan elegan. Jenis ini juga dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran dalam budaya Asia. Salah satu varian yang sangat populer dari arwana emas adalah golden crossback yang ditemukan di perairan Malaysia. Warna emasnya bisa sangat cerah hingga mencapai punggungnya,
sehingga disebut crossback, punggung silang. Arwana hijau, green arowana. Arwana hijau memiliki warna yang lebih tenang dibandingkan varian lainnya, dengan sisik yang memiliki nuansa kehijauan. Arwana ini lebih umum ditemukan di wilayah Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Meskipun tidak sepopuler arwana merah atau emas, arwana hijau tetap menarik perhatian karena keindahan alami dan daya tariknya sebagai ikan hias. Perlindungan dan status konservasi. Karena kepopulerannya dan perdagangan yang tinggi, arwana Asia telah masuk dalam daftar spesies yang dilindungi oleh CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Oleh karena itu, perdagangan arwana Asia diatur secara ketat, dan hanya arwana yang berasal dari penangkaran resmi yang boleh diperjualbelikan. 2. Arwana silver, Osteoglossum bichirhosum. Arwana silver adalah jenis arwana yang berasal dari Amerika Selatan, terutama dari perairan di Amazon, Orinoco, dan Rio Negro. Jenis ini dikenal karena tubuhnya yang panjang, ramping, dan sisik berwarna perak mengkilap yang membuatnya terlihat sangat anggun saat berenang. Ciri fisik, arwana silver bisa tumbuh sangat besar, mencapai panjang hingga 1 meter atau lebih. Tubuhnya lebih panjang dan lebih ramping dibandingkan arwana Asia, dengan sirip ekor yang besar dan lebar, membuat gerakannya terlihat lebih luas di air. Perilaku melompat. Sama seperti arwana lainnya, arwana silver juga terkenal dengan kemampuan melompatnya. Mereka sering melompat keluar dari air untuk menangkap mangsa seperti serangga atau bahkan burung kecil. Harga dan popularitas. Meskipun tidak semahal arwana Asia, arwana silver tetap sangat populer di kalangan penggemar ikan hias karena keindahan dan ukuran tubuhnya yang besar. Mereka lebih mudah ditemukan di pasaran dan harganya relatif lebih terjangkau. Habitat alami. Di alam liar, arwana silver menghuni sungai-sungai yang tenang dan air yang berarus lambat di kawasan Amazon. Mereka adalah predator yang tangguh dan memakan berbagai macam mangsa, termasuk ikan, serangga, dan hewan kecil lainnya. 3. Arwana hitam, black arowana. Arwana black juga berasal dari Amerika Selatan, terutama ditemukan di perairan Amazon. Jenis ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari arwana silver, terutama dalam hal perubahan warna saat tumbuh dewasa. Ciri fisik, saat masih muda, arwana hitam memiliki warna gelap atau hitam yang dominan di tubuhnya, terutama di bagian sirip dan ekor. Seiring bertambahnya usia, warna hitam tersebut mulai memudar, dan tubuh mereka perlahan berubah menjadi warna perak, mirip dengan arwana silver dewasa. Namun, beberapa arwana hitam tetap mempertahankan nuansa warna gelap pada siripnya, yang membuat mereka tetap terlihat berbeda. Pertumbuhan dan ukuran. Sama seperti arwana silver, arwana hitam juga bisa tumbuh besar, mencapai panjang lebih dari 90 cm. Meskipun mirip dalam ukuran dan bentuk, arwana hitam memiliki kecenderungan untuk tetap lebih ramping dibandingkan arwana silver. Perilaku dan habitat. Arwana hitam memiliki kebiasaan yang mirip dengan arwana silver dalam hal berburu dan melompat untuk menangkap mangsa. Di alam liar, mereka hidup di perairan yang kaya akan vegetasi, di mana mereka bisa bersembunyi dan berburu secara efektif. Arwana hitam adalah predator yang efisien dan sangat cepat saat berburu mangsa. 4. Jenis arwana lainnya. Selain 3 jenis utama di atas, ada beberapa jenis arwana lainnya yang juga menarik perhatian di kalangan penggemar ikan hias. Arwana jardini, Sclerophages jardinii, berasal dari Australia. Arwana jardini dikenal karena warnanya yang perunggu atau keemasan dengan bintik-bintik kecil di seluruh tubuhnya. Jenis ini memiliki tampilan yang lebih kasar dibandingkan arwana Asia dan silver, tetapi tetap menjadi favorit di kalangan kolektor karena warnanya yang unik. Arwana leichardi,
Sclerophages leicharti, arwana lain yang juga berasal dari Australia. Arwana ini memiliki tubuh dengan pola warna merah muda atau keemasan dan memiliki bintik-bintik kecil yang membuatnya tampak sangat menarik. Arwana Afrika, Heterotis niloticus. Jenis ini berasal dari perairan di Afrika dan memiliki ciri-ciri yang cukup berbeda dari arwana lainnya. Tubuhnya lebih tebal dan sisiknya lebih kecil dibandingkan dengan arwana Asia atau Amerika Selatan. Arwana Afrika lebih jarang dipelihara sebagai ikan hias, tetapi tetap memiliki keunikan tersendiri. Gimah, popularitas dan permintaan. Variasi warna dan ukuran pada berbagai jenis arwana telah membuat mereka sangat populer di kalangan kolektor ikan hias. Arwana Asia, terutama yang berwarna merah dan emas, seringkali dihargai dengan harga yang sangat tinggi, bahkan mencapai puluhan hingga ratusan ribu dolar tergantung pada kualitas, warna, dan ukurannya. Di sisi lain, arwana silver dan black, meskipun lebih terjangkau, tetap menarik karena ukuran mereka yang besar dan daya tarik estetikanya. Kesimpulan: beragam jenis arwana, mulai dari arwana Asia yang berharga hingga arwana silver dan black dari Amerika Selatan, masing-masing memiliki karakteristik unik yang membuat mereka sangat diminati di seluruh dunia. Warna-warna yang mencolok, ukuran besar, dan kemampuan melompat tinggi membuat arwana menjadi ikan hias yang menarik perhatian banyak orang, baik karena keindahan fisik maupun simbolisme yang dimilikinya. Dengan permintaan yang terus meningkat, terutama untuk arwana Asia yang langka, arwana terus menjadi salah satu ikan hias paling bernilai di dunia. Ikan arwana dikenal sebagai salah satu ikan hias yang bisa tumbuh dengan ukuran yang sangat besar, terutama jika dipelihara dalam lingkungan yang optimal atau di habitat aslinya di alam liar. Ukuran arwana bisa bervariasi tergantung pada spesies, tetapi secara umum, mereka dapat mencapai panjang lebih dari 1 meter. Bahkan, ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa arwana bisa tumbuh hingga 1,5 meter di alam liar. Berikut penjelasan detail mengenai ukuran besar arwana serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. 1. Ukuran arwana di alam liar. Di habitat alaminya, seperti sungai-sungai besar dan danau di Amerika Selatan, Asia, dan Australia, arwana memiliki lebih banyak ruang untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa spesies arwana yang hidup di alam liar mampu mencapai ukuran yang sangat besar karena ketersediaan makanan dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Arwana silver, Osteoglossum bichirhosum, salah satu jenis arwana terbesar, arwana silver yang berasal dari Amazon di Amerika Selatan, dapat tumbuh hingga panjang 1 meter atau lebih di alam liar. Di beberapa laporan, ada individu yang tercatat mencapai 1, 2 hingga 1,5 meter di perairan terbuka. Ukuran yang besar ini menjadikan arwana silver predator yang dominan di ekosistemnya. Arwana Asia, Sclerophages formosus. Arwana Asia, meskipun tidak sebesar arwana silver, juga bisa mencapai ukuran yang cukup besar di habitat aslinya. Di alam liar, arwana Asia bisa tumbuh hingga 90 cm atau lebih, terutama jika hidup di lingkungan dengan sedikit kompetisi dan makanan yang melimpah. Arwana jardini dan arwana leicharti. Kedua jenis arwana ini berasal dari Australia dan dikenal memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan arwana silver atau arwana Asia. Namun, mereka tetap bisa tumbuh hingga panjang 60-80 cm di alam liar, tergantung kondisi lingkungan dan ketersediaan makanan. 2. Ukuran arwana di akuarium. Pertumbuhan arwana di akuarium biasanya tidak sebesar di alam liar karena beberapa faktor, seperti keterbatasan ruang, ketersediaan makanan, dan kualitas air. Meskipun begitu, arwana tetap bisa tumbuh dengan ukuran yang signifikan di akuarium, terutama jika dirawat dengan baik. Ukuran rata-rata di akuarium, arwana yang dipelihara di akuarium biasanya tumbuh hingga 60-90 cm,
tergantung pada spesies dan kondisi akuarium. Arwana silver cenderung tumbuh lebih besar, sekitar 80-90 cm, sementara arwana Asia dan jenis-jenis arwana lainnya biasanya tumbuh antara 60-80 cm di akuarium. Faktor ukuran akuarium. Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi ukuran arwana di akuarium adalah ukuran akuarium itu sendiri. Arwana memerlukan ruang yang cukup luas untuk berenang dan bergerak, terutama karena mereka adalah perenang aktif dan ikan yang memiliki perilaku teritorial. Idealnya, arwana membutuhkan akuarium dengan kapasitas minimal 500 liter atau lebih untuk tumbuh optimal. Akuarium yang lebih besar memungkinkan arwana mencapai ukuran maksimum mereka. Kualitas air dan makanan. Selain ukuran akuarium, kualitas air juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan arwana. Air yang bersih, kaya oksigen, dan suhu yang stabil membantu menjaga kesehatan dan mendukung pertumbuhan mereka. Selain itu, pola makan yang seimbang dengan protein tinggi juga sangat penting. Arwana yang diberi makan makanan hidup seperti ikan kecil, serangga, atau udang cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan yang hanya diberi pelet atau makanan buatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan arwana. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa besar arwana bisa tumbuh, baik di alam liar maupun di akuarium. Beberapa di antaranya adalah genetika. Ukuran akhir arwana sangat bergantung pada spesies dan genetikanya. Misalnya, arwana silver secara alami memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar daripada arwana jardini atau leicharti. Bahkan dalam satu spesies, ada variasi ukuran individu berdasarkan faktor genetik yang membuat satu arwana bisa tumbuh lebih besar daripada yang lain. Lingkungan tempat arwana hidup juga sangat mempengaruhi pertumbuhannya. Di alam liar, arwana yang hidup di lingkungan dengan makanan berlimpah dan sedikit kompetisi cenderung tumbuh lebih besar. Sedangkan di akuarium, ukuran akuarium, kualitas air, dan pemeliharaan yang baik sangat berpengaruh. Ketersediaan makanan. Di alam liar, arwana adalah predator yang memakan berbagai jenis mangsa, termasuk ikan kecil, serangga, burung, dan hewan lainnya. Pola makan yang kaya protein ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan mereka. Di akuarium, memberikan makanan hidup dan berkualitas tinggi akan membantu arwana mencapai potensi pertumbuhan maksimalnya. Kesehatan arwana juga mempengaruhi ukuran akhir mereka. Ikan yang sehat akan tumbuh lebih cepat dan lebih besar dibandingkan ikan yang sering sakit atau dipelihara dalam kondisi yang tidak optimal. Arwana yang terkena penyakit atau stres karena kualitas air yang buruk akan mengalami pertumbuhan yang lambat atau terhambat. 4. Implikasi ukuran besar arwana. Ukuran besar arwana memiliki beberapa konsekuensi, baik bagi kehidupan mereka di alam liar maupun dalam penangkaran. Dominasi sebagai predator, arwana yang berukuran besar memiliki keunggulan sebagai predator di ekosistemnya. Mereka bisa memangsa berbagai jenis hewan yang lebih kecil, termasuk ikan, amfibi, dan bahkan burung. Ukuran besar ini memberi mereka dominasi atas predator lain di lingkungan mereka. Kebutuhan ruang lebih luas. Di akuarium, ukuran besar arwana berarti mereka membutuhkan ruang yang luas untuk bergerak. Ini sering menjadi tantangan bagi pemilik arwana, terutama jika mereka tidak memiliki akuarium yang cukup besar. Selain itu, arwana besar memerlukan sistem filtrasi yang kuat dan perawatan akuarium yang lebih intensif untuk menjaga kondisi air tetap optimal. Perawatan dan pemeliharaan. Memelihara arwana besar memerlukan perhatian ekstra, terutama dalam hal kualitas air, pemberian makan, dan pengendalian perilaku agresif. Arwana besar cenderung lebih agresif, terutama terhadap ikan lain di akuarium, sehingga pemilik perlu berhati-hati dalam memilih pasangan akuarium yang cocok atau memutuskan
apakah arwana perlu dipelihara sendirian. Kesimpulan: ikan arwana dapat tumbuh menjadi ikan dengan ukuran sangat besar, baik di alam liar maupun di akuarium. Spesies seperti arwana silver dari Amerika Selatan dikenal karena kemampuannya mencapai panjang lebih dari 1 meter di alam liar, sementara arwana Asia dan jenis lainnya juga bisa mencapai panjang 60-90 cm dalam penangkaran. Faktor seperti genetika, lingkungan, ketersediaan makanan, dan kesehatan memainkan peran penting dalam pertumbuhan arwana. Pemeliharaan yang baik dengan menyediakan akuarium besar, air berkualitas, dan makanan bergizi akan memungkinkan arwana mencapai ukuran maksimalnya, membuatnya menjadi ikan hias yang menakjubkan dan berharga tinggi. Arwana adalah ikan hias yang sangat populer, terutama karena keindahan, ukuran besar, dan simbolisme keberuntungan yang sering dikaitkan dengannya. Namun, meskipun banyak orang tertarik memelihara arwana, perawatannya memerlukan keahlian dan perhatian khusus. Mereka memerlukan kondisi khusus untuk berkembang dengan baik di akuarium. Beberapa faktor kunci yang membuat perawatan arwana menantang meliputi kebutuhan ruang, kualitas air, pemberian makan, serta perilaku agresif mereka. Berikut penjelasan detailnya. 1. Kebutuhan ruang yang luas. Arwana dikenal sebagai ikan yang tumbuh besar, bahkan di akuarium, mereka bisa mencapai panjang 60-90 cm tergantung spesies dan kondisi perawatannya. Ukuran besar ini membutuhkan akuarium yang sangat luas agar arwana bisa bergerak bebas, karena mereka adalah perenang aktif. Akuarium yang terlalu kecil dapat menyebabkan stres pada arwana, mempengaruhi kesehatan mereka, dan menghambat pertumbuhannya. Ukuran akuarium. Untuk satu arwana, disarankan menggunakan akuarium dengan kapasitas minimal 500 liter atau lebih besar, tergantung pada spesies arwana dan jumlah ikan yang akan dipelihara bersama. Idealnya, panjang akuarium harus minimal 2-3 kali panjang tubuh arwana agar mereka bisa berenang dengan leluasa. Dekorasi, arwana juga membutuhkan akuarium dengan dekorasi yang sederhana dan aman. Hindari dekorasi dengan sudut tajam atau benda-benda yang dapat melukai arwana karena mereka adalah perenang cepat dan bisa melompat. Akuarium juga sebaiknya dilengkapi dengan tutup yang kuat karena arwana dikenal sebagai ikan yang suka melompat keluar dari air, terutama saat berburu makanan atau merasa terkejut. 2. Kualitas air yang tinggi. Salah satu tantangan utama dalam merawat arwana adalah mempertahankan kualitas air di akuarium. Sebagai ikan besar, arwana menghasilkan banyak limbah yang bisa cepat mengotori air. Kualitas air yang buruk bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada arwana, seperti penyakit kulit, infeksi, hingga kematian. Filtrasi yang efektif. Sistem filtrasi yang kuat sangat penting untuk menjaga kebersihan air. Filter harus mampu mengatasi beban biologis yang tinggi akibat limbah dari arwana. Sistem filter eksternal sering digunakan oleh pemelihara arwana karena kapasitas penyaringan yang lebih besar. Penggantian air rutin. Selain filter yang baik, penggantian air secara rutin juga diperlukan. Biasanya, sebagian air, sekitar 25-30%, harus diganti setiap minggu untuk menjaga kualitas air tetap optimal. Air baru yang dimasukkan ke dalam akuarium harus dibersihkan dan dideklorinasi agar aman untuk arwana. Parameter air, arwana sangat sensitif terhadap perubahan parameter air. Idealnya, suhu air harus dijaga antara 24-28 C dengan pH air yang sedikit asam hingga netral berkisar antara 6-5-7-5. Kadar amonia, nitrit, dan nitrat juga harus dipantau dengan cermat karena zat-zat ini bisa berbahaya bagi arwana jika kadarnya tinggi. 3. Pemberian makan yang tepat. Arwana adalah ikan karnivora dan memerlukan makanan yang kaya protein
untuk mendukung pertumbuhan mereka. Di alam liar, arwana adalah predator yang memangsa berbagai jenis hewan seperti ikan kecil, serangga, amfibi, dan bahkan burung kecil. Di akuarium, mereka membutuhkan pola makan yang bervariasi untuk memastikan mereka mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan. Makanan hidup dan segar. Arwana lebih suka makanan hidup seperti ikan kecil, serangga, jangkrik, ulat, udang, atau bahkan kodok kecil. Memberikan makanan hidup membantu menstimulasi naluri berburu arwana, yang bisa menjaga mereka tetap aktif dan sehat. Namun, perlu berhati-hati dalam memilih makanan hidup, karena bisa membawa penyakit atau parasit ke dalam akuarium. Makanan buatan. Selain makanan hidup, arwana juga bisa diberi makanan buatan seperti pelet yang dirancang khusus untuk ikan predator. Pelet ini biasanya mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan arwana, tetapi penting untuk memilih pelet berkualitas tinggi yang kaya protein. Porsi makan. Karena ukuran mereka, arwana memiliki nafsu makan yang besar. Namun, penting untuk tidak memberi makan berlebihan, karena bisa menyebabkan polusi air dan masalah kesehatan seperti obesitas atau gangguan pencernaan. Memberi makan arwana sekali atau 2 kali sehari dalam porsi yang cukup adalah cara yang baik untuk menjaga keseimbangan. 4. Perilaku agresif. Arwana dikenal memiliki sifat teritorial dan bisa menjadi agresif, terutama terhadap ikan lain yang dianggap sebagai ancaman. Oleh karena itu, memilih teman tank yang tepat sangat penting jika ingin memelihara arwana bersama dengan ikan lain. Kompatibilitas ikan lain. Karena ukurannya yang besar dan perilakunya yang dominan, arwana sebaiknya tidak dipelihara bersama ikan yang lebih kecil atau lambat, karena mereka mungkin akan dianggap sebagai mangsa. Pilih ikan yang seukuran atau lebih besar, dan yang juga aktif agar dapat menghindari konflik dengan arwana. Beberapa ikan yang sering dipelihara bersama arwana adalah ikan pari air tawar, freshwater stingray, ikan lele besar, atau Oscar. Perilaku sosial, arwana biasanya lebih suka hidup sendirian, terutama arwana dewasa. Jika memelihara lebih dari satu arwana dalam satu akuarium, mereka bisa menunjukkan perilaku agresif satu sama lain. Jika ingin memelihara beberapa arwana, disarankan menggunakan akuarium yang sangat besar dengan banyak ruang untuk setiap individu. Namun, ini masih berisiko dan memerlukan pemantauan ketat untuk mencegah perkelahian. 5. Kesehatan dan pencegahan penyakit. Arwana bisa rentan terhadap berbagai penyakit jika kondisi akuarium tidak dijaga dengan baik. Beberapa penyakit yang umum pada arwana meliputi penyakit sirip robek. Sirip arwana bisa robek atau rusak, terutama jika ada benda tajam di akuarium atau mereka terkena stres. Kondisi ini bisa diobati dengan menjaga kualitas air yang baik dan menggunakan obat-obatan untuk membantu penyembuhan. Infeksi parasit. Parasit seperti itch, penyakit putih, bisa menyerang arwana, terutama jika ada ikan baru yang membawa parasit ke dalam akuarium. Gejalanya termasuk munculnya bintik-bintik putih pada tubuh ikan, dan ikan terlihat sering menggosok tubuhnya ke benda-benda di dalam akuarium. Gangguan mata. Arwana juga dikenal rentan terhadap masalah mata juling, drop eye, di mana salah satu atau kedua mata mereka mulai mengarah ke bawah. Meskipun penyebab pasti kondisi ini belum jelas, beberapa faktor seperti genetik, diet, atau lingkungan akuarium mungkin berperan. 6. Pemeliharaan yang intensif. Merawat arwana tidak hanya membutuhkan komitmen waktu, tetapi juga pemeliharaan intensif untuk menjaga kesehatan dan keindahan mereka. Beberapa hal yang harus diperhatikan pemilik arwana. Pemantauan harian. Pemilik arwana harus memantau kondisi air, kesehatan ikan, dan perilaku setiap hari. Tanda-tanda stres.
seperti hilangnya nafsu makan atau perubahan warna, harus segera ditangani. Penggantian filter. Sistem filtrasi yang kuat perlu dirawat dan dibersihkan secara rutin untuk memastikan air tetap bersih dan bebas dari zat berbahaya. Kontrol suhu dan pH. Suhu dan pH air harus dipantau dengan ketat, karena fluktuasi besar dalam parameter ini bisa menyebabkan stres dan penyakit pada arwana. Salah satu ciri yang membedakan ikan arwana dari ikan lain adalah keberadaan gigi di lidahnya. Gigi ini merupakan bagian dari adaptasi evolusi yang memungkinkan arwana menjadi predator yang sangat efisien. Gigi di lidah arwana membantu mereka menangkap dan menghancurkan mangsa dengan cara yang unik, terutama karena jenis makanan mereka yang beragam, termasuk serangga, ikan kecil, dan hewan air lainnya. Berikut penjelasan detail mengenai gigi di lidah arwana dan fungsinya. 1. Struktur gigi di lidah. Gigi arwana tidak hanya terletak di rahang seperti ikan pada umumnya, tetapi juga di bagian lidah mereka. Gigi-gigi di lidah ini disebut gigi faringeal dan merupakan adaptasi yang ditemukan pada beberapa spesies ikan, termasuk arwana. Gigi ini umumnya lebih kecil dan tajam dibandingkan gigi rahang, dan terletak di bagian belakang mulut serta pada permukaan lidah. Gigi faringeal. Gigi faringeal atau gigi di bagian lidah ini berfungsi sebagai alat bantu bagi arwana untuk menangkap, menggigit, dan menghancurkan mangsa mereka. Ketika mangsa masuk ke mulut arwana, gigi-gigi ini akan bekerja sama dengan gigi rahang untuk memastikan mangsa tertangkap dan tidak melarikan diri. Susunan gigi yang kuat. Gigi di lidah arwana tersusun kuat dan rapat, sehingga mampu menahan tekanan saat menangkap dan mengunyah mangsa. Struktur ini memastikan arwana dapat memotong dan merobek mangsa yang berukuran lebih besar atau memiliki cangkang keras, seperti serangga atau udang. 2. Fungsi gigi lidah dalam berburu. Arwana adalah ikan predator yang mengandalkan kecepatan dan ketangkasan untuk menangkap mangsa. Gigi di lidah mereka berperan penting dalam membantu arwana menangkap mangsa yang bergerak cepat dan licin. Proses ini terjadi dalam beberapa tahapan. Menangkap mangsa. Arwana biasanya melompat keluar dari air atau berenang cepat menuju mangsa, terutama serangga atau ikan kecil. Ketika mangsa masuk ke dalam mulut, gigi lidah bekerja untuk menahan mangsa di tempat, sehingga arwana dapat mengunyahnya tanpa takut mangsa akan meloloskan diri. Menggiling dan menghancurkan. Gigi di lidah juga berfungsi sebagai alat untuk menggiling dan menghancurkan makanan sebelum ditelan. Ini sangat penting untuk jenis mangsa yang memiliki cangkang keras, seperti udang atau serangga, karena arwana tidak mengunyah dengan cara yang sama seperti mamalia. Mereka menggunakan gigi lidah ini untuk memecah mangsa menjadi potongan-potongan kecil agar lebih mudah ditelan. Mengunyah secara efektif, lidah berfungsi seperti tangan kedua di dalam mulut arwana. Dengan gigi di lidah, arwana bisa mengunyah mangsa dari berbagai arah, tidak hanya dari gerakan rahang. Gigi ini memberikan lebih banyak kontrol dan kekuatan saat memproses mangsa yang lebih besar atau keras. 3. Adaptasi terhadap beragam mangsa. Di alam liar, arwana adalah pemangsa oportunistik yang akan memakan hampir apa saja yang bisa mereka tangkap. Gigi di lidah mereka memungkinkan mereka untuk berburu berbagai jenis mangsa, termasuk mangsa yang lebih keras atau sulit diatasi oleh ikan lain. Serangga dan burung kecil. Di alam liar, arwana sering terlihat melompat keluar dari air untuk menangkap serangga atau burung kecil yang terbang rendah atau duduk di cabang pohon di atas air. Gigi di lidah mereka membantu menangkap serangga yang mungkin mencoba melarikan diri, memastikan arwana mendapatkan makanan mereka. Ikan kecil dan krustasea. Arwana juga sering memangsa ikan kecil, udang, dan krustasea lainnya. Karena krustasea seringkali memiliki cangkang keras, gigi lidah arwana sangat membantu dalam menghancurkan cangkang sebelum menelan mangsa.
Hewan dengan kulit keras. Beberapa mangsa arwana memiliki kulit yang keras atau bersisik tebal. Dengan kombinasi gigi di rahang dan di lidah, arwana mampu menghancurkan kulit atau sisik keras ini sebelum menelan mangsanya. 4. Evolusi gigi lidah. Keberadaan gigi di lidah adalah adaptasi yang berevolusi selama jutaan tahun untuk meningkatkan efisiensi berburu arwana. Ini adalah salah satu alasan mengapa arwana dianggap sebagai ikan fosil hidup yang tetap bertahan sejak zaman prasejarah. Ikan purba, arwana termasuk dalam kelompok ikan purba yang sudah ada sejak 150 juta tahun lalu. Selama periode ini, arwana mengembangkan berbagai adaptasi untuk bertahan hidup, termasuk gigi di lidah yang memungkinkan mereka menjadi predator yang efisien. Adaptasi untuk makanan yang beragam, gigi di lidah juga merupakan hasil adaptasi terhadap diet yang beragam. Sebagai ikan yang hidup di lingkungan perairan tropis dengan beragam mangsa, gigi lidah memberikan arwana fleksibilitas dalam menangani berbagai jenis makanan. Mereka bisa menangkap mangsa yang berbeda dalam bentuk, ukuran, dan tekstur, yang semuanya memerlukan teknik makan yang berbeda. 5. Keunikan dalam dunia ikan. Keberadaan gigi di lidah tidak hanya unik untuk arwana, tetapi juga ditemukan pada beberapa spesies ikan predator lainnya. Namun, dalam kasus arwana, gigi lidah ini menjadi salah satu ciri khas mereka yang memungkinkan mereka untuk berburu lebih efektif dan bertahan sebagai predator utama di habitat mereka. Teknologi berburu yang canggih, gigi di lidah memberi arwana kontrol lebih baik saat menangkap mangsa. Gigi ini bekerja sama dengan gigi di rahang untuk menahan dan menghancurkan mangsa, sehingga mangsa tidak bisa melarikan diri meskipun arwana sedang bergerak cepat. Kecepatan dan kekuatan. Gigi lidah memungkinkan arwana untuk dengan cepat menangkap dan mengunyah mangsa saat berburu di perairan terbuka. Ini adalah fitur yang sangat berguna bagi arwana, terutama karena mereka seringkali memangsa mangsa yang bergerak cepat dan lincah. Kesimpulan. Gigi di lidah arwana merupakan adaptasi unik yang membantu mereka menjadi predator yang sangat efisien. Gigi ini memungkinkan arwana untuk menangkap, menahan, dan menghancurkan mangsa dengan lebih efektif, baik itu serangga, ikan kecil, atau mangsa dengan cangkang keras. Fitur ini, bersama dengan kemampuan mereka yang lain seperti melompat tinggi dan berburu mangsa di daratan, menjadikan arwana sebagai salah satu ikan predator yang paling sukses di dunia air. Arwana dikenal sebagai ikan predator yang mendominasi ekosistem perairan di mana mereka hidup. Sebagai karnivora alami, arwana memiliki kemampuan berburu yang sangat efektif, didukung oleh anatomi dan perilaku yang khusus dikembangkan untuk menangkap mangsa. Di alam liar, arwana memangsa berbagai jenis makanan, mulai dari ikan kecil, serangga, hingga mamalia kecil. Berikut penjelasan mendetail tentang peran arwana sebagai ikan predator. 1. Strategi berburu. Arwana memiliki berbagai strategi berburu yang memungkinkan mereka menjadi predator yang tangguh di ekosistem perairan. Kemampuan berenang cepat dan melompat tinggi merupakan bagian penting dari cara mereka menangkap mangsa. Arwana sering menggunakan stealth, gerakan diam-diam, sebelum menyerang mangsa mereka dengan kecepatan tinggi. Predator penyergap. Arwana adalah predator penyergap yang lebih mengandalkan serangan cepat daripada mengejar mangsa dalam waktu lama. Mereka biasanya mengintai mangsa dengan diam dan tak terlihat, kemudian menyergapnya dengan serangan tiba-tiba. Ini sangat efektif dalam menangkap mangsa kecil yang tidak menyadari kehadiran mereka. Kemampuan melompat tinggi. Salah satu keahlian berburu yang menonjol dari arwana adalah kemampuannya untuk melompat hingga 2 meter di atas permukaan air. Mereka memanfaatkan kemampuan ini untuk menangkap serangga, burung kecil, atau hewan lain yang berada di atas permukaan air atau di cabang-cabang pohon yang menggantung. Dengan kecepatan dan kekuatan yang mereka miliki,
arwana bisa menembus air dengan akurasi tinggi, menjadikan mereka predator yang tidak hanya terbatas pada mangsa di dalam air. Kecepatan dan ketepatan, arwana memiliki kecepatan dan ketepatan tinggi dalam menangkap mangsa. Mereka dapat memperkirakan gerakan mangsa dengan baik dan menyerang tepat pada saat yang tepat untuk memastikan mangsa tertangkap. Arwana menggunakan rahang kuat dan mulut lebar mereka untuk menangkap dan menelan mangsa dengan cepat. 2. Rahang kuat dan mulut lebar. Rahang arwana dirancang untuk menangkap dan menghancurkan mangsa dengan efisien. Mereka memiliki rahang yang kuat, dengan gigi tajam yang terletak di rahang dan lidah mereka, yang membantu mereka dalam berburu dan memakan mangsa dengan berbagai ukuran. Rahang yang fleksibel, mulut arwana bisa membuka sangat lebar, memungkinkan mereka menangkap mangsa yang berukuran relatif besar dibandingkan tubuh mereka. Mulut besar ini memungkinkan arwana untuk menelan mangsa dalam satu gerakan cepat, tanpa perlu mengunyah secara signifikan. Gigi yang efektif. Selain gigi di lidah, arwana memiliki gigi kecil dan tajam di rahang yang membantu mereka menangkap dan merobek mangsa. Ketika mangsa masuk ke dalam mulut mereka, gigi-gigi ini bekerja sama untuk memastikan mangsa tidak lolos. Kekuatan rahang. Kekuatan di rahang arwana memungkinkan mereka untuk menghancurkan mangsa yang memiliki cangkang keras, seperti serangga atau udang. Ini sangat penting karena mangsa dengan perlindungan fisik yang keras mungkin sulit ditangkap oleh ikan lain, tetapi arwana dapat dengan mudah mengatasinya. 3. Jenis-jenis mangsa di alam liar. Arwana adalah predator oportunistik yang akan memakan berbagai jenis mangsa tergantung pada ketersediaan dan lingkungan tempat mereka hidup. Diet mereka di alam liar sangat bervariasi, tetapi umumnya terdiri dari ikan kecil, serangga, udang, amfibi, dan bahkan mamalia kecil. Berikut adalah beberapa contoh mangsa yang biasa dikonsumsi arwana. Ikan kecil. Ikan kecil merupakan bagian utama dari diet arwana. Mereka sering memburu ikan kecil yang hidup di perairan yang sama dengan mereka. Dengan kecepatan berenang dan kemampuan menyergap, arwana bisa menangkap ikan kecil dengan mudah. Serangga. Serangga adalah sumber makanan lain yang penting bagi arwana, terutama serangga yang terbang di atas permukaan air. Arwana bisa melompat keluar dari air untuk menangkap jangkrik, belalang, capung, atau serangga terbang lainnya. Serangga juga kadang-kadang jatuh ke permukaan air, dan arwana siap untuk menangkapnya dengan cepat. Udang dan krustasea. Di alam liar, arwana juga sering memakan udang dan krustasea lain, terutama yang hidup di dasar perairan. Udang memberikan sumber protein yang kaya, dan arwana dapat dengan mudah memecah cangkang keras udang dengan rahang mereka yang kuat. Amfibi. Arwana di beberapa daerah diketahui memangsa katak atau hewan amfibi lain yang hidup di tepi air. Mereka bisa melompat ke darat untuk menangkap katak atau menunggu di bawah air hingga katak mendekati permukaan. Mamalia kecil. Arwana yang lebih besar dan hidup di daerah yang padat vegetasi terkadang memangsa mamalia kecil, seperti tikus kecil atau hewan pengerat lain yang mungkin berada di sekitar air. Arwana menggunakan kemampuan mereka untuk melompat atau menyerang dari air untuk menangkap mangsa darat yang kebetulan berada di dekat mereka. 4. Predator puncak di ekosistem. Sebagai predator yang efektif, arwana memainkan peran penting sebagai predator puncak dalam ekosistem perairan tempat mereka hidup. Ini berarti mereka berada di puncak rantai makanan dan tidak banyak memiliki predator alami, terutama ketika mereka telah mencapai ukuran dewasa yang besar. Beberapa peran arwana sebagai predator puncak antara lain: mengontrol populasi mangsa. Arwana membantu mengontrol populasi ikan kecil, serangga, dan hewan air lainnya. Dengan menjaga keseimbangan populasi mangsa, arwana berkontribusi pada stabilitas ekosistem,
mencegah ledakan populasi mangsa yang bisa merusak habitat perairan. Keseimbangan ekologis. Sebagai predator puncak, arwana juga membantu menjaga keseimbangan antara predator dan mangsa di ekosistem mereka. Tanpa kehadiran arwana, populasi mangsa bisa tumbuh secara tidak terkendali yang bisa merusak lingkungan dan sumber daya alam di sekitarnya. 5. Adaptasi yang mendukung predatorisme. Arwana memiliki beberapa adaptasi fisik dan perilaku yang memungkinkan mereka menjadi predator yang sukses. Selain rahang kuat dan mulut lebar, beberapa adaptasi lain yang membuat arwana menjadi predator hebat meliputi penglihatan tajam. Arwana memiliki penglihatan yang sangat baik yang memungkinkan mereka mendeteksi mangsa dari jarak jauh atau bahkan di permukaan air. Mata mereka terletak di posisi yang memungkinkan mereka untuk memantau pergerakan di sekitar mereka dengan efektif. Sistem perenang yang efisien. Tubuh arwana yang panjang dan ramping membuat mereka menjadi perenang yang sangat cepat dan efisien. Ini sangat penting ketika mereka menyergap mangsa atau melompat keluar dari air. Gerakan berenang mereka yang halus dan cepat memungkinkan mereka untuk mendekati mangsa tanpa terdeteksi sebelum meluncurkan serangan. Insting berburu yang tajam. Arwana memiliki insting berburu alami yang sangat tajam. Mereka mampu mengenali peluang berburu dan bergerak cepat untuk memanfaatkannya. Kemampuan ini membuat mereka sangat tangguh di lingkungan alam liar yang penuh dengan persaingan. Arwana memiliki cara berkembang biak yang unik dan menarik, yang dikenal sebagai mouth brooding atau pembawa mulut. Dalam sistem reproduksi ini, ikan jantan memainkan peran penting dalam menjaga dan melindungi telur di dalam mulutnya sampai menetas. Proses ini menunjukkan tingkah laku pengasuhan yang luar biasa pada spesies arwana, di mana jantan rela tidak makan selama berminggu-minggu demi melindungi keturunannya. Berikut penjelasan rinci mengenai cara arwana berkembang biak. 1. Proses kawin dan pembuahan. Proses reproduksi arwana dimulai dengan ritual kawin yang melibatkan betina dan jantan. Saat musim kawin tiba, jantan dan betina akan melakukan serangkaian tarian kawin yang melibatkan gerakan berenang dan perilaku menggoda di sekitar satu sama lain. Ketika betina sudah siap untuk bertelur, ia akan melepaskan telur-telur yang kemudian dibuahi oleh jantan. Pembuahan eksternal. Arwana melakukan pembuahan secara eksternal, di mana betina akan melepaskan telur ke air, dan jantan kemudian akan membuahi telur-telur tersebut dengan sperma. Telur arwana berukuran cukup besar dan biasanya berwarna jingga atau merah muda. Telur sedikit tetapi berkualitas. Arwana tidak menghasilkan banyak telur, tetapi telur-telur yang dihasilkan lebih besar dibandingkan ikan lainnya. Ukuran telur yang besar ini memberi keturunan arwana cadangan nutrisi yang cukup untuk perkembangan sebelum menetas. 2. Peran jantan sebagai pembawa mulut. Setelah pembuahan selesai, arwana jantan mengambil alih peran yang sangat penting, yaitu melindungi telur. Jantan akan mengumpulkan telur-telur yang telah dibuahi ke dalam mulutnya dan menjaga telur-telur tersebut hingga menetas. Proses ini dikenal sebagai mouth brooding, di mana jantan menggunakan mulutnya sebagai sarang sementara bagi telur dan larva yang baru menetas. Pengasuhan telur di mulut. Jantan arwana menyimpan telur di dalam rongga mulutnya selama 2 hingga 3 minggu, tergantung pada suhu air dan kondisi lingkungan. Selama periode ini, jantan tidak akan makan sama sekali untuk menghindari risiko menelan atau merusak telur yang dilindunginya. Ini adalah pengorbanan besar yang dilakukan jantan demi keselamatan keturunannya. Mulut sebagai tempat perlindungan. Mulut jantan arwana menjadi tempat perlindungan yang aman bagi telur. Telur-telur tersebut tetap berada dalam lingkungan yang terlindungi, dengan suhu yang stabil dan terlindung dari predator. Arwana jantan memastikan telur-telur tersebut mendapatkan oksigen yang cukup dengan menggerakkan air melalui mulutnya secara konstan.
Periode penjagaan telur. Selama periode penjagaan telur, arwana jantan tetap waspada terhadap ancaman di sekitarnya. Mereka akan lebih berhati-hati dan cenderung menjadi lebih agresif jika ada ikan lain yang mendekat. Jantan akan menghindari makan, yang berarti ia bertahan hidup hanya dengan cadangan energi yang ada di tubuhnya. Perlindungan aktif. Arwana jantan bisa menjadi sangat teritorial selama periode ini, menjaga area di sekitar mereka agar tidak ada ikan lain yang mendekati. Jika merasa terancam, jantan dapat berpindah tempat untuk menjaga keamanan telurnya, bahkan jika ini berarti harus menghindari ancaman potensial dari predator. Durasi penjagaan. Durasi penjagaan bervariasi tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Tetapi rata-rata jantan akan menjaga telur di dalam mulutnya selama sekitar 20 hingga 30 hari sampai telur-telur tersebut menetas dan larva berkembang cukup kuat untuk mulai berenang sendiri. 4. Penetasan dan perkembangan larva. Setelah masa inkubasi di dalam mulut jantan selesai, telur-telur akan menetas menjadi larva. Larva arwana akan tetap berada di mulut jantan selama beberapa hari, hingga mereka mulai berkembang dan cukup kuat untuk berenang bebas. Larva tetap di mulut. Meskipun telur telah menetas, larva arwana masih akan tetap berada di dalam mulut jantan selama beberapa hari hingga mereka mampu berenang dengan baik. Larva yang baru menetas belum sepenuhnya mandiri dan masih bergantung pada perlindungan mulut jantan untuk keselamatan mereka. Perlahan dilepaskan. Ketika larva mulai tumbuh lebih besar dan lebih kuat, jantan akan secara perlahan melepaskan mereka ke lingkungan air. Namun, jantan tidak serta-merta melepaskan semua larva sekaligus. Ia akan membuka mulutnya dan membiarkan beberapa larva keluar sementara yang lain tetap di dalam mulut untuk perlindungan lebih lanjut. Kemampuan bertahan sendiri. Setelah larva dilepaskan sepenuhnya, mereka akan mulai mencari makan sendiri dan tumbuh menjadi arwana muda. Pada tahap ini, mereka sudah mampu berenang bebas dan menghindari predator. Namun, arwana jantan tetap berada di sekitar untuk memberikan perlindungan tambahan pada tahap awal. 5. Adaptasi evolusi dalam mode brooding. Mode brooding adalah adaptasi evolusi yang sangat efektif untuk memastikan kelangsungan hidup keturunan arwana di lingkungan alam liar yang penuh dengan bahaya. Arwana berkembang di habitat di mana ancaman predator cukup tinggi, dan penyimpanan telur di mulut adalah cara untuk mengurangi risiko pemangsa dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup keturunan. Perlindungan dari predator. Dengan menjaga telur di dalam mulut, arwana jantan melindungi telur dari predator yang mungkin mencoba memangsa telur yang diletakkan di tempat terbuka. Ini memberikan perlindungan maksimal kepada telur sampai mereka menetas. Pengurangan kerugian telur. Di alam liar, banyak spesies ikan lain yang menghasilkan ribuan telur untuk mengkompensasi kehilangan telur akibat pemangsa. Namun, arwana yang menggunakan mode brooding tidak perlu menghasilkan sebanyak itu, karena mereka menginvestasikan lebih banyak upaya dalam menjaga telur yang lebih sedikit tetapi dengan peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. 6. Dampak mode brooding pada perilaku arwana. Peran penting arwana jantan dalam mode brooding juga mempengaruhi perilaku sosial dan teritorial mereka. Selama masa mode brooding, jantan menjadi lebih agresif dan protektif, terutama terhadap ikan lain yang dianggap sebagai ancaman bagi telurnya. Pengasuhan jantan, arwana menunjukkan tingkah laku pengasuhan yang jarang terlihat pada ikan, terutama jantan. Ini menunjukkan bahwa strategi mode brooding memerlukan keterlibatan jantan yang intens dalam proses reproduksi dan menjaga keturunan. Kesimpulan, arwana adalah salah satu ikan yang menunjukkan strategi mode brooding, di mana jantan memainkan peran utama dalam melindungi telur di dalam mulutnya hingga menetas. Proses ini memastikan tingkat kelangsungan hidup keturunan yang lebih tinggi dengan memberikan perlindungan ekstra terhadap predator dan kondisi lingkungan.
Jantan berkorban dengan tidak makan selama berminggu-minggu untuk menjaga telur-telurnya tetap aman sampai larva cukup kuat untuk berenang bebas dan mencari makan sendiri. Strategi reproduksi ini menunjukkan kemampuan arwana untuk beradaptasi secara evolusi di lingkungan perairan yang berbahaya. Arwana, terutama jenis-jenis tertentu seperti arwana super red dan arwana golden, dikenal sebagai salah satu ikan hias termahal di dunia. Harga yang tinggi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup keunikan, kualitas, dan permintaan pasar. Berikut adalah penjelasan detail mengenai harga arwana yang sangat tinggi. 1. Jenis-jenis arwana yang berharga tinggi. Arwana memiliki beberapa spesies yang sangat dihargai oleh penggemar ikan hias. Dua jenis yang paling terkenal dan sering dicari adalah arwana super red, Sclerophages formosus. Jenis ini dikenal dengan warna merah cerah yang sangat mencolok. Arwana super red seringkali menjadi incaran kolektor karena warnanya yang luar biasa dan kelangkaan spesimen berkualitas tinggi. Arwana golden, Sclerophages formosus. Arwana golden memiliki warna emas yang cemerlang dan sangat diinginkan oleh banyak pecinta ikan hias. Warna emas yang bersinar dan pola yang indah menjadikan jenis ini sangat diminati. 2. Kualitas dan ciri khas. Harga arwana ditentukan oleh kualitas individu dan ciri khas yang dimilikinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas arwana antara lain. Warna, arwana dengan warna yang lebih cerah dan tajam cenderung dihargai lebih tinggi. Misalnya, super red yang memiliki warna merah intens dan konsisten akan lebih mahal daripada yang memiliki variasi warna. Skala dan pola. Skala yang bersih, sehat, dan pola yang menarik dapat meningkatkan nilai ikan. Arwana yang memiliki pola unik atau proporsi skala yang sempurna seringkali dihargai lebih tinggi. Ukuran. Ikan arwana yang lebih besar umumnya memiliki harga yang lebih tinggi, terutama jika ukurannya mencapai panjang yang dianggap ideal, seperti 60 cm atau lebih. Kesehatan, ikan yang sehat dan bebas dari penyakit juga dihargai lebih tinggi. Penjual yang menyediakan arwana yang telah diperiksa kesehatan dan dijaga dalam kondisi terbaik akan meminta harga premium. 3. Permintaan pasar yang tinggi. Permintaan akan arwana terus meningkat, terutama di Asia, di mana ikan ini dianggap sebagai simbol keberuntungan, kemakmuran, dan status sosial. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan ini adalah budaya dan kepercayaan. Dalam banyak budaya Asia, khususnya di Tiongkok, arwana dianggap sebagai simbol keberuntungan. Memelihara arwana di rumah atau tempat bisnis diakini dapat membawa rezeki dan melindungi dari nasib buruk. Keyakinan ini membuat banyak orang rela membayar harga tinggi untuk mendapatkan arwana berkualitas. Pameran dan kompetisi. Arwana sering ditampilkan dalam pameran ikan dan kompetisi, di mana ikan dengan kualitas terbaik dapat menarik perhatian dan harga yang lebih tinggi. Kemenangan dalam kompetisi ini dapat meningkatkan nilai ikan secara signifikan. 4. Kelangkaan dan praktik pembiakan. Kelangkaan juga berperan penting dalam menentukan harga arwana. Beberapa faktor terkait kelangkaan antara lain. Praktik pembiakan, arwana super red dan golden yang dihasilkan melalui pembiakan selektif memiliki kualitas yang lebih tinggi dan jumlah yang terbatas. Ini membuatnya semakin sulit ditemukan di pasar, yang pada gilirannya meningkatkan harga. Perburuan liar, spesies arwana tertentu, seperti arwana Asia, telah mengalami penurunan populasi akibat perburuan liar. Peraturan dan larangan perdagangan internasional pada beberapa spesies membuat ikan ini lebih sulit didapatkan, sehingga harga meningkat. 5. Perawatan dan investasi. Arwana membutuhkan perawatan yang spesifik dan lingkungan yang tepat untuk tumbuh dengan baik. Ini termasuk
Akuarium besar. Arwana membutuhkan akuarium yang cukup besar dengan volume air yang baik untuk kesehatan dan pertumbuhannya. Investasi awal dalam akuarium berkualitas dan peralatan filtrasi juga dapat membuat arwana menjadi investasi yang lebih mahal. Makanan berkualitas. Memberikan makanan berkualitas tinggi seperti pelet khusus atau makanan hidup juga menambah biaya perawatan. Penggemar arwana seringkali menginvestasikan banyak uang dalam perawatan makanan untuk memastikan ikan tetap sehat dan berkembang dengan baik. 6. Pasar internasional. Pasar arwana tidak hanya terbatas di Asia, tetapi juga berkembang di negara-negara lain. Pembeli dari berbagai negara sering mencari arwana berkualitas tinggi, menciptakan pasar internasional yang membuat harga semakin melambung. Kolektor dan investor. Arwana sering dianggap sebagai investasi, dan kolektor bersedia membayar mahal untuk spesimen yang dianggap memiliki nilai tinggi. Seiring berjalannya waktu, harga arwana yang berkualitas bisa meningkat secara signifikan, membuatnya menarik bagi investor. Kesimpulan. Arwana, terutama jenis seperti Super Red dan Golden, menjadi salah satu ikan hias termahal di dunia dengan harga yang bisa mencapai ribuan dolar. Harga tinggi ini dipengaruhi oleh kualitas, warna, permintaan pasar yang kuat, serta kelangkaan yang diakibatkan oleh perburuan liar dan praktik pembiakan. Dengan perawatan yang rumit dan potensi untuk menjadi simbol keberuntungan, arwana menarik perhatian para kolektor dan penggemar ikan hias, menjadikannya sebagai salah satu investasi yang menguntungkan di dunia akuarium. Arwana memang terkenal dengan keindahan warna sisiknya yang mengkilap, terutama pada jenis-jenis tertentu seperti arwana merah dan arwana emas. Warna-warna ini tidak hanya menambah daya tarik visual, tetapi juga merupakan indikator kesehatan dan kualitas ikan. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang keindahan warna arwana. 1. Warna dan jenis arwana. Arwana memiliki berbagai jenis warna, tetapi beberapa yang paling dicari adalah arwana merah, Sclerophages formosus, dikenal dengan warna merah cerah yang memukau. Warna ini biasanya menjadi semakin intens seiring bertambahnya usia ikan dan dapat bervariasi dari merah muda hingga merah tua. Arwana emas memiliki warna emas yang cemerlang, seringkali dengan pola yang menarik di tubuhnya. Warna ini juga bisa bervariasi antara nuansa kuning keemasan dan emas tua yang sangat berkilau. Arwana hijau dan silver. Meskipun kurang terkenal dibandingkan arwana merah dan emas, kedua jenis ini juga memiliki keindahan tersendiri. Arwana hijau memiliki warna hijau zamrud yang menawan, sementara arwana silver menampilkan warna perak yang mengkilap. 2. Faktor yang mempengaruhi warna. Beberapa faktor dapat mempengaruhi keindahan warna arwana. Genetika. Genetika memainkan peran penting dalam menentukan warna dan pola arwana. Individu dengan gen yang baik cenderung menunjukkan warna yang lebih cerah dan jelas. Usia. Seiring pertumbuhan, banyak arwana mengalami perubahan warna. Misalnya, arwana merah mungkin mulai dengan warna merah muda dan kemudian berubah menjadi merah tua saat mereka dewasa. Pencahayaan akuarium. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk menonjolkan warna sisik arwana. Lampu yang dirancang khusus untuk akuarium dapat membantu memperkuat warna dan memberikan penampilan yang lebih hidup. Perawatan untuk mempertajam warna. Perawatan yang tepat dapat membantu meningkatkan dan mempertajam keindahan warna arwana. Makanan berkualitas tinggi. Memberikan makanan yang kaya akan nutrisi, seperti pelet khusus, makanan hidup, dan sayuran, dapat meningkatkan warna sisik arwana. Makanan yang mengandung karotenoid, seperti spirulina, dapat membantu memperkuat warna merah dan kuning. Kualitas air. Air yang bersih dan berkualitas tinggi sangat penting untuk kesehatan arwana.
Parameter air seperti pH, suhu, dan kesadahan harus dijaga agar tetap dalam kisaran ideal. Air yang baik dapat membantu menjaga keindahan warna arwana. Kondisi lingkungan, menyediakan lingkungan yang nyaman dan minim stres juga berkontribusi pada keindahan warna. Arwana yang merasa aman dan tidak stres cenderung menunjukkan warna yang lebih cerah. 4. Perubahan warna seiring pertumbuhan. Warna arwana dapat berubah seiring dengan pertumbuhannya dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perubahan fase hidup. Arwana muda biasanya memiliki warna yang berbeda dibandingkan dengan arwana dewasa. Misalnya, arwana merah yang masih muda mungkin menunjukkan warna lebih pucat, tetapi seiring pertumbuhan, warnanya bisa menjadi lebih intens. Adaptasi lingkungan. Arwana juga dapat mengalami perubahan warna berdasarkan lingkungan mereka. Misalnya, perubahan pencahayaan atau latar belakang akuarium dapat memengaruhi penampilan warna. 5. Pentingnya perawatan warna dalam akuarium. Bagi para penggemar ikan hias, menjaga keindahan warna arwana adalah salah satu tujuan utama. Perawatan yang baik dapat memastikan bahwa arwana tetap sehat dan memiliki warna yang cerah. Pemantauan rutin. Pemilik arwana harus secara rutin memantau kondisi akuarium, termasuk kualitas air, makanan, dan pencahayaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa arwana tumbuh dengan baik dan warnanya tetap menawan. Pengaturan lingkungan. Menyusun akuarium dengan elemen dekoratif yang tepat, seperti batu dan tanaman air, dapat menciptakan latar belakang yang kontras dan meningkatkan penampilan warna arwana. Kesimpulan. Arwana dikenal karena keindahan warna sisiknya yang sangat mencolok dan mengkilap, terutama pada jenis arwana merah dan emas. Warna ini dapat berubah dan semakin intens seiring pertumbuhan dan perawatan yang tepat, termasuk pencahayaan dan makanan berkualitas tinggi. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi warna dan memberikan perawatan yang baik sangat penting bagi pemilik arwana untuk menjaga keindahan ikan ini. Dengan perhatian dan penanganan yang tepat, arwana dapat menampilkan warna yang luar biasa dan menjadi pusat perhatian dalam akuarium.